Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Nia Kia Sister. Di video kali ini kita mau ajak teman-teman untuk virtual tour ke Aula Villa yang berlokasi di daerah Puncak. Ini sih untuk villanya menurut kita bagus dan keren ya. Dan villa ini sih cocok banget kalau buat teman-teman ngumpul dengan keluarga besar. Nah, kebetulan ini pas kita mau menginap di Aula Villa tadi tuh sedang ada perbaikan jalan, jadi kita parkirnya agak jauh untuk jalan kaki ke Aula Villa. Oke, ini ketika sampai di Aula Villa, untuk parkirannya sebenarnya ini cukup luas ya, bisa menampung 4-5 mobil. Cuman ya karena sedang ada pengecoran jalan, jadi kita nggak bisa bawa mobil ke sini. Tapi untuk barang-barang ketika kita menurunkan dari mobil di villa lainnya itu dibantu bawakan oleh petugas dari Aula Villa. Jadi di Aula Villa ini karena lantainya berwarna putih semua, hampir rata-rata di terasnya itu dikasih informasi untuk sendal dan sepatu harap dilepas. Nah, ini kita masuk ke Aula Villanya. Begitu masuk tadi ada living room, dan sekarang ini di sebelah kanannya ada meja makan yang bisa menampung untuk 10 orang, dan kebetulan kita disediakan juga welcome drink, dan itu ada beberapa mineral water itu karena kita pesan catering dari Aula Villa. Nah, di living roomnya sendiri itu ada sofa yang cukup besar dan ada TV juga. Jadi kalau buat ngumpul-ngumpul sih di Aula Villa ini enak banget ya teman-teman. Dan untuk TV-nya sendiri ini juga bisa digunakan untuk karaoke. TV-nya ini sendiri juga sudah Smart TV. Jadi kalau mau nonton Netflix rame-ramean atau nonton YouTube, ini bisa banget di sini. Oke, sekarang kita akan melihat untuk kamar yang pertama. Jadi total kamar itu ada 5 kamar di Aula Villa ini. Ini kamar yang pertama, ada 2 kasur ukuran queen. Dan ini bisa ya menampung 4 orang ya teman-teman untuk di kamar ini. Lalu untuk temanya sendiri ini kemasan itu lebih kayak bohemian minimalis gitu ya teman-teman. Dan di sini juga disediakan slippers, lalu disediakan sejadah, hair dryer. Ini disediakan di hampir setiap kamarnya. Dan di sebelah kanan kiri dari kasur itu ada side table juga. Jadi kalau untuk naruh handphone dan sebagainya itu bisa. Oke, kita lanjut ke kamar mandinya. Begitu masuk kamar mandi itu ada wastafel. Di sebelah kirinya ini ada shower room. Untuk shower roomnya sendiri itu ada hand shower, ada rain shower, dan keran. Jadi itu multifungsi, dan ada water heaternya juga. Di sebelah dari area shower itu ada kloset. Klosetnya itu dilengkapi dengan hand shower untuk bilasnya. Untuk kamar mandinya sih ini menurut kita ini ya cukup estetik dan bersih gitu ya. Yang penting kan sebenarnya kamar mandi itu bersih biar nyaman ya. Oke, kita lanjut kamar yang kedua. Untuk kamar yang kedua ini hanya ada 1 kasur, ukurannya double bed, dan di kanan kiri dari kasur ini ada side table dan disertai lampu baca. Tapi kalau yang tadi kan tuh bisa ada nampung 4 orang ya. Kalau yang kamar ini bisa untuk 2 orang. Tapi kalau teman-teman misalnya nginepnya lebih, sebenarnya kapasitas maksimalnya 25 orang. Nah, itu dari pihak aulanya itu mereka menyediakan extra bed yang bisa kita request ke staff yang jaga sih teman-teman. Jadi
jangan khawatir sih sebenarnya kalau untuk tidur itu bisa banyak tempatnya. Oke, kamar mandinya. Untuk warnanya sendiri di kamar mandi ini berbeda sama kamar mandi yang di kamar pertama, tapi tetap untuk kebersihannya tuh luar biasa sih. Kita senang banget karena ya bersih dan nggak yang bau atau gimana sih di kamar mandinya. Dan untuk setiap showernya itu ya selalu menggunakan ada rain showernya, hand shower, dan kerannya. Dan untuk ini kita lanjut masuk ke kamar yang ketiga. Di kamar yang ketiga ini ada 2 kasur double bed juga, jadi di sini bisa menampung untuk 4 orang juga. Dan di setiap kasurnya itu bantalnya ya lumayan banyak ya, masing-masing tuh ada 4 bantal tidur. Ya kayak itu teman-teman bisa lihat juga ya, disediakan untuk handuknya itu di setiap kasurnya itu ada 2 handuk. Dan enaknya lagi untuk di aula villa ini di setiap kamarnya itu ada kamar mandi. Jadi privacy itu benar-benar terjaga banget sih kalau untuk di masing-masing kamarnya. Nah ini kamar mandi di kamar yang ketiga. Untuk tampilannya sih mirip-mirip kayak yang di kamar mandi yang tadi kamar kedua ya teman-teman. Tapi ya itu dia, balik lagi. Semua kamar mandinya itu bersih dan nggak bau, itu sih yang paling penting ya. Jadi kita juga mau pakai kamar mandi tuh nyaman gitu ya. Dan ini ada gantungan baju juga estetik gitu ya, lucu ya teman-teman. Nah ini ada kamar mandi lagi, tapi ini kamar mandi umum. Jadi ini ada persis di antara ketiga kamar itu. Ini bagus banget. Jadi maksudnya mungkin kamar yang lain itu kamar mandi sedang penuh, jadi ada ekstra kamar mandi lain yang bisa digunakan juga ini di antara 3 kamar itu. Oke, kita lanjut ke area kitchen. Jadi di area kitchen ini ada island yang di tengahnya itu ada tempat cuci piring. Lalu untuk dapurnya sendiri ini benar-benar lengkap ya. Kayak teman-teman lihat itu ada rice cooker, lalu ini ada coffee setnya juga disediakan, ada pemanas air dan microwave. Nah ini juga ada kulkas 2 pintu yang cukup besar. Di sampingnya itu ada dispenser ya, tadi teman-teman lihat. Nah ini jadi kalau bawa makanan macam-macam nih yang harus masuk kulkas mencukupi banget untuk ukuran kulkasnya. Oke, kita lihat yang di bawah tangga. Nah ini ada perlengkapan masaknya super lengkap sih, jadi nggak perlu khawatir sampai blender aja tuh disediakan sama mereka ya. Cobek aja tuh juga ada gitu kan, talenannya juga variasi. Nah ini kalau mau masak-masak sih kayak seru banget ya di villa ini. Lalu di bawah dari kompor ini juga ada panci yang cukup besar. Tadi teman-teman bisa lihat lagi tuh ya, ada cobek lagi yang di laci bawah tangga, padahal tadi ada juga. Dan untuk perlengkapan makan ini kayak mangkoknya juga disediakan banyak. Ini untuk sendok garpunya, pisaunya juga disediakan variasi. Gelasnya teman-teman bisa lihat ya, banyak banget tuh. Jadi ya nggak bakal kehabisan gelas sih sebenarnya kalau sesuai kapasitas, tapi ya 25 orang yang maksimal menginap di aula villa ini. Nah di bawah dari sink ini kosong. Jadi di sebelah dari kitchen ini persis ada kamar mandi bilas juga, tapi disertai toilet. Dan untuk kamar mandi bilas ini pun ada air panasnya, jadi enak ya kalau habis berenang dingin. Nah itu bisa langsung mandi di sini, nggak perlu becek-becekan untuk ke kamar mandi yang ada di kamar. Oke, kita akan lanjut untuk lihat di area atasnya. Jadi untuk ke area atas itu ada tangga di sebelah dari dapur. Untuk di area atas ini ada 2 kamar dan ada terasnya. Cuman alhamdulillahnya pas kita nginep ya, karena cuacanya tuh bagus banget sih. Malam aja tuh kita masih yang kelihatan gitu, nggak ada kabut segala macem. Ini enak banget dan bisa duduk-duduk di depan kamarnya.
Nah teman-teman bisa lihat ya view-nya, perbukitan kayak gini keren banget. Oke, kita masuk kamar yang keempat. Jadi ini ada kamar untuk bisa menampung 4 orang juga karena ada 2 kasur double bed. Dan sama kayak yang kamar tadi di bawah ya, setiap kasurnya itu ada 4 bantal tidur. Lalu di kanan kiri dari pintu kamar mandi ini ada rak penyimpanan, jadi bisa naruh koper atau tas bawaan itu di rak itu. Disediakan juga masing-masing dari kasur itu 2 handuk. Nah ini ada tempat duduk juga, ini enak ya kalau duduk di sini sambil ngeliat pemandangan kayak pegunungan gitu. Terus ada rumah-rumah warga, ini enak banget sih. Ya kalau pagi-pagi kita bangun tidur buka itu keren banget. Oke, kita lihat kamar mandinya. Kamar mandinya jadi begitu masuk ada wastafel, di sebelah kiri ada kloset dan di sebelah kanan ada shower room. Nah, untuk showernya sendiri di sini ada rain shower, hand shower dan ada kerannya. Cuman nggak tahu pas kita nginep sih yang di kamar mandi yang bagian atas itu nggak ada air panasnya ya, jadi air dingin semua. Nah, kalau mau mandi air panas di kamar mandi yang bawah. Nah, ini ada teras yang bisa dipakai buat duduk-duduk juga. Oke, kita lanjut ke kamar yang terakhir. Jadi ini kamar yang kelima, lokasinya ada di atas juga. Untuk kamar yang kelima ini hanya ada 1 kasur ukuran double. Untuk tema tetap tema-tema bohemian gitu ya yang mereka usung di setiap kamarnya, dan ada rak yang bisa dipakai untuk naruh barang bawaan kita serta 2 slippers. Nah ini hampir di setiap kamar sih ada karpet ya. Ya enak aja gitu buat bikin kayak suasana lebih hangat gitu ya, ada karpet di antara lantai kayunya itu. Oke, kita cek kamar mandinya. Di dalam kamar mandinya sama kayak yang semua kamar mandi lainnya, ada wastafel, ada kloset dan ada shower area. Nah ini enaknya juga ada pencahayaan dari atas gitu. Jadi kalau siang-siang di kamar mandi yang kelima ini nggak perlu nyalain lampu sih teman-teman, karena emang cahayanya cukup terang. Cuman ya itu dia, untuk di atas ini nggak ada air hangatnya, jadi kalau mau air hangat mandinya di kamar mandi yang bawah. Nah ini untuk area yang paling juara sih menurut kita ya, karena ini kolam renangnya gede banget ukurannya, dan ya enak banget sih ya kalau buat kita ngumpul, buat anak-anak main, karena ada area taman yang luas juga. Terus banyak spot yang bisa dipakai buat foto-foto dan duduk-duduk santai ngobrol gitu teman-teman. Oke, nah ini kita kebetulan pesen catering kan dari Aula, jadi ini udah disediakan makan. Jadi enak banget sih pas kita nginep itu, makan siang, makan malam sama sarapan sudah disediakan dari pihak Aulanya. Dan itu bisa ada menu pilihan ya sih teman-teman. Nah kalau teman-teman nginep bisa nanti bilang ke adminnya via WhatsApp kalau mau catering, itu nanti dikasih pilihan menu-menunya. Jadi di sebelah meja makan ini ada area lagi bisa buat duduk-duduk santai, buat ngobrol-ngobrol, buat ngumpul-ngumpul. Dan hampir di mana kita ngelihat itu semua itu bukit-bukitan, dan alhamdulillah banget pas kita nginep itu memang udaranya tuh bagus, cuacanya tuh cerah, jadi tuh bagus banget sih teman-teman. Kita puas banget pas nginep di Aula ini. Nah kalau teman-teman bisa lihat dari aerial view-nya, ya kolam renangnya emang gede banget dan ada area taman. Ini juga mereka sediakan ada musola. Nah di musola ini sih bisa nampung banyak orang juga kalau mau sholat berbarengan. Dan di area itu juga disediakan keran buat wudunya. Cuman ya ini sedikit naik tangga gitu. Tapi keren banget sih kalau teman-teman nginep di sini terus bisa ya yang muslim bisa sholat berjamaah di sini, atau mungkin bisa juga buat duduk-duduk di area itu. Nah di dekat kolam renang ini ada tempat duduk-duduk juga, itu bisa banget sih kalau mau dipakai duduk-duduk santai di area itu. Ya cuman karena
saking luasnya kita tuh kayak di mana aja sih bisa ya buat duduk, buat nyantai. Ini enak banget sih untuk di aula villa, dan estetik banget buat setiap sudut itu dipakai buat foto atau buat bikin video nih, bagus-bagus sih. Ya kalau menurut kita worth it lah dengan harga yang kita dapat itu 4 juta. Ini worth it banget, apalagi kita bisa ajak keluarga besar untuk nginep di sini gitu kan ya. Nah ini ya seperti biasa di aula ada kolam berenang yang cukup besar ya. Nia sama Kia nih nggak sabaran pengen cobain berenang, jadi ya sore-sore juga berenang di sini, pagi-pagi juga mereka nyobain untuk berenang di kolam berenang ini. Oke teman-teman, itu aja sih virtual tour kita di aula villa. Kita sih rekomen banget kalau teman-teman mau ajak keluarga besar untuk nyobain nginep di aula villa ini, karena dengan harga yang ada yang ditawarkan sama mereka itu worth it banget dengan fasilitas yang mereka sediakan. Oke teman-teman, kalau suka dengan video ini bisa bantu like, yang belum subscribe juga bisa bantu di subscribe. Itu aja dari kita, terima kasih.